Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, hari Senin 1 September 2025, bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari di bab Al-Ilmu, yang mana pembahasan kita masih sekitar Al-Haya fil Ilm, rasa malu di dalam permasalahan menuntut ilmu. Maka telah kita ketahui di pelajaran yang lalu di riwayat Muslim yang banyak bahwa al-haya'u minal iman. Di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah bahwa rasa malu dari keimanan, dan disebutkan al-haya'u kulluhu khair, bahwa rasa malu itu adalah baik semuanya. Dan bahkan disebutkan al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Namun permasalahan malu ini di dalam menuntut ilmu ada sedikit permasalahan, yakni maknanya jangan sampai rasa malu itu menyebabkan seseorang jadi terjauh dari ilmu. Baik dia duduk dengan ilmu, malu dengan keadaan yang dia itu dalam keadaan jauh dari ilmu, terlalu jauh, akhirnya dia malu. Orang-orang sudah pandai baca Al-Quran, saya belum, misalnya. Maka jangan dijadikan rasa malu di sini adalah perkara yang buruk. Bahkan pembahasan kita di dalam Kitabul Ilm telah dinukilkan dari Mujahid, la yata'allamul ilma al-mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang merasa malu dan juga orang yang sombong. Maka bisa jadi dia mempunyai ilmu, namun karena dia sombong, merasa dirinya lebih mapan ilmunya dari yang lainnya, maka akhirnya dia diharamkan dari menuntut ilmu. Merasa dirinya sudah mempunyai ilmu, maka akhirnya dia tidak mau duduk di majelis ilmu. Ini pun orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan ilmu, orang yang malu dan orang yang sombong. Dan juga datang atsar dari Aisyah bahwa sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan dari Ansor, di mana rasa malu fitrah keperempuannya mereka itu tidak menyebabkan mereka terjauh dari ilmu. Bahkan mereka bertanya perkara-perkara yang malu. Namun di dalam permasalahan agama, ilmu agama, maka malu itu dikesampingkan. Kemudian telah kami berikan riwayat dari Ummi Salamah di saat datang Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim Al-Ansariyah. Maka dia menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, bahwa sungguhnya Allah itu tidak mengharuskan kita malu dalam kebenaran. Maka ada pertanyaan berhubungan dengan permasalahan yang membuat perempuan sangat malu. Apa? Dikatakan fahal al-mar'ah min guslin idah talamat. Maka apakah perempuan jika wet dream, melihat sesuatu di mimpinya, kemudian dia mimpi basah, apakah harus mandi? Tentu pertanyaan ini pertanyaan yang membuat malu. Namun karena ilmu, mereka mengesampingkan rasa malu ini. Maka Nabi mengatakan idza ra'atil ma, maka jika keluar mani, iya harus mandi. Ini pertanyaan pertama dari Ummu Sulaim. Dan Ummu Salamah istri Nabi yang meriwayatkan hadis ini pun malu
namun untuk faedah ilmu akhirnya dia pun bertanya sambil disebutkan di hadis, faghattat Ummu Salamah wajhaha. Maka Ummu Salamah sambil menutup wajahnya malu kepada Nabi menanyakan perkara ini. Wa tahtalimul mar'ah. Maka wahai Rasulullah, apakah perempuan mimpi basah dan keluar mani untuk perempuan? Maka dijawab oleh Nabi, fabima yushabihuha waladuha. Tentu, bagaimana bisa seorang anak itu bisa persis wajahnya seperti ibunya? Maka ini dari contoh hadis yang terdahulu di pelajaran kemarin yang menunjukkan bagaimana perempuan Ansor mereka tidak merasa malu untuk tujuan ilmu. Dan sekarang kita masuk kepada contoh yang lain. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mithlul muslim haddatsuni ma hiya fawaqa'a an-nasu fi syajaril badiyah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Qala Abdullah fastahyaitu faqalu ya Rasulullah akhbirna biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya nakhlah. Qala Abdullah fahaddatsu abi bima waqa'a fi nafsi faqala la an takuna qultaha ahabba ilayya min an yakuna li kada wa kada. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum narrated Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, among the trees there is a tree, the leaves of which don't fall, and I like a Muslim, and is like a Muslim. Tell me the name of the tree. Maka Nabi Muhammad SAW suatu hari dari Abdullah bin Umar menanyakan kepada kaum muslimin, dan banyak kaum muslimin di antara mereka dari al-muhajirin. Umar ada dan yang lainnya, para pemuka-pemuka, para sahabat. Maka dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya ada pohon yang pohon itu tidak menjatuhkan daun-daun dan dia seperti muslim. Maka siapa yang bisa memberikan jawabannya kepadaku, kata Nabi. Maka di sini poinnya adalah Abdullah bin Umar mengetahui jawabannya, namun dia melihat ada bapaknya dan ada para sahabat yang mulia yang berilmu, maka dia malu, merasa kecil. Nah, di sini poin pendalilan tentang permasalahan malu. Maka dia hanya cukup mengadu kepada bapaknya. Bapakku, aku tahu jawabannya adalah nakhlah. Mana nakhlah adalah pohon kurma. Maka dia mengatakan kepada bapaknya. Maka bapaknya di sini mengatakan nanti di akhir, jika seandainya kamu menjawab pohon demikian itu lebih baik daripada kamu malu dan menceritakannya kepadaku. Maka di sini kita baca, fawaqa'an nasu fi syajari al-badiyah. Maka orang-orang menjawab, dari orang-orang tua Muhajirin dan Ansor menjawab jenis-jenis pohon yang ada di padang pasir. Tentunya bukan pohon kita di sini, pohon jengkol. Tidak ada di zaman Nabi pohon jengkol pada saat itu. Allahu a'lam. Atau pohon sawit, tidak ada. Maka mereka menceritakan apa-apa yang pohon yang ada pada mereka. Fawaqa'an nas fi syajaril badiyah. Maka dijawab oleh para sahabat pohon-pohon yang ada di sekitar padang pasir. Wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Qala Abdullah fastahyaitu.
Maka aku tahu jawabannya, dia itu pohon kurma. Namun aku mau mengatakan kepada Nabi, malu, siapa aku? Aku masih anak kemarin sore. Maka ini permasalahan agama, menuntut ilmu bersama Nabi. Maka dia merasa malu karena ada Quraisy, gembong Quraisy, para sahabat yang mulia. Umar di antaranya ada. Faqalu ya Rasulullah akhbirna biha. Maka setelah semua para sahabat tidak bisa menjawab, maka kalau begitu berikanlah kepada kami wahai Rasulullah jawabannya apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya nakhlah, he is the date. Maka this tree is the date. Maka pohon ini adalah date palm tree. Dia adalah pohon dari kurma. Qala Abdullah fahadastu abi. Ini poin pendalilannya. Sebelum Nabi memberikan jawaban, aku mengatakan kepada ayahku, bima waqa'a fi nafsi, dari apa yang aku ketahui. Maka berkata Umar, la antakuna qultaha ahabbu ilayya. Jika kamu menjawab tadi ucapan Nabi, aku lebih suka kepada kamu daripada kamu malu dan mengatakan kepadaku demikian dan demikian. Maksudnya kalau dia lantang, berani mengucapkan di depan Nabi, pohon kurma ya Rasulullah, itu lebih aku cintai, kamu bagus, daripada sekarang kamu malu dan tidak menyampaikan kepada Nabi, hanya mengadu kepada saya. Saya tahu jawabannya, Bapak, apa pohon kurma. Maksudnya seperti itu. Maka di sini poin pendalilannya jelas bahwa dalam menuntut ilmu tidak ada rasa malu. Maka oleh sebab itu jika kami menanyakan kepada kalian siapa nama rawi yang dhaif ini, kalian tahu kemudian malu. Tidak usah malu. Itu makna dari hadis ini. Meskipun malu itu dari iman, namun di dalam menuntut ilmu, maka dulu para sahabiat meninggalkan rasa malu padahal mereka menanyakan perkara tentang permasalahan mandi junub dan permasalahan mandi basah dan permasalahan perempuan keluar mani. Ini membuat malu perempuan, namun mereka tinggalkan dan dipuji oleh Aisyah. Nikmal ansor, nikman nisa'il ansor, di hadis disebutkan sebaik-baiknya perempuan ansor adalah mereka yang menanyakan kepada Nabi dari permasalahan ilmu dan tidak menyebabkan mereka lari dari ilmu. Justru mereka malu dan menanyakan kepada Nabi. Maka ini hadis dari contoh permasalahan tidak malu dalam menuntut ilmu. Maka Umar di saat diberitahu oleh anaknya Abdullah, aku tahu jawabannya wahai bapakku, dia adalah pohon kurma. Setelah ternyata jawabannya memang benar itu, Umar mengatakan, jika kamu mengatakannya kepada Nabi, aku lebih suka daripada kamu malu-malu dan berkata kepadaku. Adapun rawi hadis maka ma'ruf telah kita lewati, Ismail siapa? Ibnu Abi Uwais, yang mana dia saduq hasanul hadis, didhaifkan oleh sebagian ulama dan disikohkan, maka yang mendekati dia rawi yang saduq. Haddatsani Malik, dan Malik adalah kholnya, kalau di Indonesia pamannya. Maka Ismail anak dari saudari Imam Malik, dan meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar. Maka sanadnya sanad yang tinggi, ada 4 rawi. Dan Abdullah bin Dinar di sini dia Abdullah bin Dinar Al-Qurasi Al-Adawi Al-Madani, dan dia di atas derajat siqah. Dan dari sini kita mengetahui bahwa sanad ini musalsal bil madaniyin, semuanya dari ahli Madinah. Abdullah bin Dinar ahli Madinah, Malik ahli Madinah, dan juga Abdullah bin Umar di Madinah. Maka rawi ini sanadnya musalsal bil madaniyin.
Dan Abdullah bin Dinar dari tabi'i yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Maka ini termasuk rubaiyat, riwayat yang 4 yang merupakan riwayat yang sanadnya sangat tinggi. Kita tutup pelajaran kita dengan tambahan permasalahan malu. Bab man istahya fa amara ghairahu bis-su'al. Seperti tadi kita katakan bahwa malu di dalam menuntut ilmu, terutama tentang permasalahan agama ini, tidak pantas. Nah, di sini dijadikan bab orang yang merasa malu ingin menanyakan kepada Nabi dan dia menitipkan pertanyaan yang ada pada dirinya dititipkan kepada sahabat yang lain. Jadi kalau kalian malu untuk bertanya kepada ustaz, kepada syekh, maka bisa dititipkan pertanyaan kepada orang yang tidak berhubungan dengan itu. Karena dia merasa malu perkara yang ditanyakan itu berhubungan dengan dirinya. Maka boleh dengan ditanyakan dengan orang lain. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad. Maka Musaddad siapa? Musaddad ibnu Musarhad ibnu Sarbal ibnu Mustawrad. Dia dari gurunya Imam Al-Bukhari yang namanya paling aneh, dan dia rawi yang thiqah di tabaqah yang ke-10. Haddatsana Abdullah ibnu Daud. Dan Abdullah ibnu Daud di sini Al-Kufi, sama seperti Abul Hasan Musaddad, dan dia rawi yang thiqah. Disikohkan oleh Abu Zur'ah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Al-A'mas, dan Al-A'mas adalah Imam Sulaiman ibnu Mihran. Maka dia imam di ilmu hadis dan imam di ilmu qiraah. Allah memberikan dua kenikmatan padanya, memahami ilmu hadis dan memahami ilmu Al-Quran. Kemudian dari Al-A'mas meriwayatkan dari Al-Mundhir ibnu Ya'la, dan Mundhir ibnu Ya'la Al-Kufi, dan dia hidup di tabaqah yang ke-6, dan dia juga disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Muhammad ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Maka Mundhir ibnu Ya'la juga rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan Mundhir ibnu Ya'la, Mundhir At-Tawri ibnu Ya'la dari Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Maka Muhammad ibnu Al-Hanafiyah, Muhammad Al-Akbar, dari anaknya Ali ibnu Abi Thalib. Maka dia anak dari Ali dari ibunya yang lain. Maka dia saudara dari Al-Hasan dan Al-Husain. Dan antum ketahui Al-Hasan dan Al-Husain siapa ibunya? Fatimah Az-Zahra. Adapun Muhammad anaknya Ali bin Abi Thalib, maka dia dari ibu yang lain. Dan dilahirkan Muhammad ibnu Al-Hanafiyah setelah meninggalnya Nabi. Maka dia termasuk dari tabi'in dan adik dari Al-Hasan dan Al-Husain dari ibu yang lain. Kemudian meriwayatkan dari bapaknya Ali ibni Abi Thalib. Maka berkata Ali ibn Abi Thalib, qala kuntu rajulan madza'an. Apa maknanya? Narrated Ali radhiyallahu anhu, I used to get the emotional urethral discharge frequently. Ana rajulun kuntu
rajulan madda'an. The meaning is Ali strong, have syahwah for women. So Ali radhiyallahu anhu, I used to get the emotional urethral discharge frequently. So I requested Al-Miqdad ibn al-Aswad. So qala Ali, kuntu rajulan madda'an fa'amartul Miqdad an yas'ala Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu. So Al-Miqdad asked him and he replied, one has to perform ablution. Maka maknanya Ali mengatakan, aku adalah orang yang banyak keluar madi. Apa itu madi? Madi adalah sesuatu air yang keluar dari penis. So al-madi is water from penis. Maka tidaklah dia keluar kecuali dengan syahwah. Maka madi ini awas, kalau keluar berarti najis, karena dia datang dari syahwah. Seperti antum melihat sesuatu di HP atau berpikir, melamun, terus keluar air. Aduh, apa ini air? Dengan syahwah. Beda dengan mani. Kalau mani qadr, dia dengan kencang keluarnya. Syahwatnya kencang, tapi di sini syahwat namun tidak kencang, maka dia airnya merembes melalui penis. Maka ini madi. Dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan madda'an. Aku ini banyak sekali keluar madi, menunjukkan bahwa dia sangat kuat, lelaki yang perkasa. Fa'amartul Miqdad, maka dia ingin menanyakan perkara ini. Basah ke celana, basah ke paha, bagaimana hukumnya di dalam Islam? Nah, disinilah permasalahan malu dengan permasalahan agama, dengan permasalahan ilmu. Maka seharusnya dia menanyakan, namun dia malu. Lalu fa'amartu al-Miqdada an yas'al Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di riwayat yang lain, li qarabati ma'a binti. Maka aku malu karena aku suami dari putri Nabi. Maka malu bahwa dia mempunyai syahwat yang kuat kepada istrinya dan merupakan putri dari Nabi, itu maksudnya. Maka karena malu ini aku memerintahkan Al-Miqdad untuk bertanya secara umum, bagaimana hukum seseorang yang keluar air madi. Paham? Maka dijawab oleh Nabi, fihil wudu, bagi dia untuk berwudu. Maksudnya batal dari wudunya. Sehingga jika seseorang mempunyai wudu, kemudian dia datang ke masjid menunggu adzan, membaca Al-Quran, tapi setelah membaca 1 ayat 2 ayat merenung. Siapa nih biasanya? Atau melihat HP-nya. Kemudian melihat sesuatu terangsang keluar. Batal wudunya. Maka dia harus wudu kembali. Ini dari segi ucapan Nabi, fihi al-wudu. Lalu pertanyaan yang kedua. Lalu airnya tadi yang merembes di compact disc dia, CD maksudnya, celana dalam. Bagaimana? Atau di pahanya bagaimana? Harus dibersihkan karena dia najas. Maka di riwayat yang lain ini pendek, falyamdah dzakarahu atau falyabsil dzakarahu, agar dia mencuci Mr. Pig-nya karena telah keluar air itu najis, dan mencuci cidiknya, diusap, ataupun ke pahanya, maka diusap pahanya, dibersihkan karena itu najis. Dan berwudu dari segi hukum dia membatalkan wudu. Maka hati-hati yang sering merenung, sering tidak fokus di pelajaran. Nah, siapa yang tidak fokus di pelajaran? Jangan-jangan seperti itu. Kita membahas Sahih Al-Bukhari, dia jalan-jalan, pikirannya kemana-mana, tiba-tiba keluar air, maka dia telah batal. Maka poin pendalilan di dalam hadis Ali ini
bahwa Ali radhiyallahu anhu malu. Dan ini perkara yang penting, urgen. Dia terus keluar mandi. Kalau dia tidak menanyakan ini, dia akan sholat dalam keadaan najas dan dalam keadaan tidak wudu, padahal batal wudunya. Maka perkara yang urgen ini harus dia tanyakan kepada Nabi. Akhirnya ditanyakan dan dia malu menanyakan dengan orang lain. Maka ini hukumnya boleh. Ditanyakan ke Al-Miqdad Ibn Aswad dan difatwakan di riwayat yang lain, karena di sini mukhtasarah disebutkan fal yaghsil dzakarahu falyatawaddo, agar mencuci dari misterinya karena najis dan airnya yang terkena apa saja di situ najis dibersihkan dan agar dia berwudu. Dan inilah dari permasalahan madi. Maka seseorang yang kuat berhubungan dengan istrinya akan mengeluarkan madi. Maka ini yang bisa kita berikan, dan semua sanadnya pun telah kita berikan. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum.